Kita awali perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini dengan kasus yang merebak dan mewabah di tempat kita di Aceh, di Indonesia pada umumnya, di mana pendangkalan akidah, pemahaman-pemahaman Islam yang sudah mulai dihilangkan, dijauhkan dari kehidupan anak negeri, dari kehidupan anak-anak bangsa, dari kehidupan masyarakat yang berada di seluruh Nusantara, bahkan tidak terkecuali di tempat kita hamba Allah. Atanyan ban Bandung urang siklun jet takalan dengan minimnya pemahaman-pemahaman para masyarakat, dengan minimnya pemahaman anak-anak gutanyo yang di luar daya, dengan minimnya pengetahuan mereka menyangkut dengan agama Islam, menyangkut dengan syariat Islam, menyangkut dengan aspek-aspek yang harus mereka pelajari sehingga sah dan sempurna seseorang manusia tersebut dikategorikan dengan orang Islam yang kafah, orang yang katamong dalam agama Islam secara kafah dan menyeluruh. Namun apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan hari ini hamba Allah orang syi'lun, ada kadangkala anak-anak mit yang manteng ubit-bit, ada kadangkala bahkan yang sudah remaja, bahkan yang sudah dewasa, yang tidak pernah tersentuh jiwanya dengan daya, yang tidak pernah tersentuh jiwanya dengan majelis taklim. Saat mereka ditanyakan berapa jumlah rukun Islam, kadangkala ada yang menjawab 6 tengku. Padum jumlah rukun imam 7 tengku. Artinya mereka menyepelekan pemahaman-pemahaman menyangkut dengan agama Islam. Ini yang dikhawatirkan oleh guru-guru kita dulunya, tapi sudah mulai merebak dan mewabah di tempat kita hamba Allah. Contoh yang terpampang di depan mata kita hari ini, orang yakin bahawa rukun Islam itu diawali dengan syahadah yang setiap hari kita ucapkan dalam solat. Rukun yang kedua adalah mengerjakan solat. Mereka percaya bahwa Islam itu secara sempurna apabila seseorang sudah mengerjakan 5 rukunnya. Yang kedua adalah solat. Padum nala anak-anak muda katanya uronyo yang meninggalkan solat tanpa rasa beban dalam kehidupannya. Kadangkala malam lebih-lebih lagi wate tengah jino, malam mereka menonton Piala Dunia sehingga waktu subuh, kadangkala dari maghrib, isya hana mempat, bahkan subuh terlewatkan karena mereka menghabiskan waktunya di meja jaga untuk menonton permainan bola. Artinya apa? Sangat minim dan krisis pemahaman-pemahaman agama yang dimiliki oleh anak-anak bangsa yang mana mereka berada di luar daripada pesantren ataupun daya. Nyokonyo yang menjadi sebuah hal yang membuat kita khawatir. Bahkan maah cakap urang syi'lun, ada di antara kita anak gudanyo bangsa Aceh yang hari ini mereka sudah menjadi pastor yang memurtadkan orang-orang Aceh itu sendiri. Idang ikut dalam gereja, idang ikut pemurtad orang lain ke po bangsa Aceh sendiri. Mak ya Aceh, ayah ya Aceh, nek tu ya Aceh, tapi mereka meninggalkan apa yang sudah diperjuangkan oleh para alim ulama dulunya. Agama Islam terus wacehnya pada abad ke-7 sebelum Indonesia itu dikumandangkan kemerdekaannya. Nar kerajaan Samudra Pasai kental dengan pemahaman agama hinau di Aceh. Tapi hari ini ada anak-anak kita yang kadang-kala mau menggadaikan akidahnya, mau menggadaikan iktikadnya, mau menggadaikan agamanya karena terpengaruh dengan lembaran rupiah yang ditawarkan oleh orang-orang yang punya misi dan punya tujuan. Pendangkalan akidah di Aceh urung syi'lun secara tidak kita sadari, bacut-bacut sudah mewabah dan di sudut manapun sudah kita dapatkan hamba Allah. Anak mit alergi dengan kehidupan daya. Bahkan ada yang kadang-kala mereka menyudutkan putajau daya hana masa depan. Putajau anak mit udaya hana mampu memberikan syafaat, tidak mampu memberikan keindahan, kemewahan kepada orang tuanya. Tapi hari ini wate gena walam kubu dua uratu. Urung-urung yang dalam daya lah yang mampu pintat urung dengan kalimah la ilaha illallah.